Bayangkan kalau robot bisa berpikir sendiri di Mars. Sekarang, itu bukan fiksi ilmiah. Itu nyata, dan NASA sedang menggunakannya. Ketika sinyal komunikasi membutuhkan waktu 20 menit untuk mencapai Mars, menunggu instruksi dari bumi bisa berarti kehilangan peluang penting. Itulah mengapa NASA telah memberi robot-robotnya kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan sendiri, mengubah cara kita menjelajahi luar angkasa selamanya. Ketika kita memikirkan eksplorasi luar angkasa, mungkin yang terbayang adalah astronot pemberani atau roket bertenaga tinggi. Tapi, ada pahlawan tak terlihat di balik setiap misi luar angkasa modern. Kecerdasan buatan. Sejak misi Apollo, komputer telah menjadi bagian penting dari eksplorasi luar angkasa. Tapi, dalam 2 dekade terakhir, revolusi AI telah mengubah apa yang mungkin dilakukan. Hari ini, AI memungkinkan kita untuk memetakan dan menganalisis permukaan planet dengan tingkat detail yang tak terbayangkan sebelumnya. Mengendalikan robot eksplorasi yang dapat membuat keputusan sendiri sejauh jutaan kilometer dari bumi. Menganalisis data kosmik dalam jumlah besar untuk menemukan fenomena baru, serta memprediksi bahaya luar angkasa sebelum mereka mengancam misi atau bahkan bumi itu sendiri. Yang lebih mengagumkan lagi, teknologi yang kita bahas hari ini baru merupakan permulaan. NASA dan agensi luar angkasa lainnya berada di garis depan inovasi AI, mendorong batas-batas teknologi ini lebih jauh daripada hampir industri lain manapun. Mari kita jelajahi bagaimana kecerdasan buatan telah menjadi mata, telinga, dan bahkan dalam beberapa hal, otak dari eksplorasi luar angkasa modern. Tahun 2006, Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO NASA mulai mengorbit Mars. Wahana ini telah mengirimkan lebih dari 371 terabyte data, lebih dari semua misi Mars lainnya jika digabungkan. Tapi jumlah data ini menciptakan masalah baru. Bagaimana para ilmuwan bisa menganalisis jutaan gambar resolusi tinggi ini? Seorang manusia mungkin perlu beberapa dekade untuk memeriksa setiap gambar dengan teliti. Dan bagaimana mereka bisa yakin tidak melewatkan sesuatu yang penting? Disinilah AI menjadi penyelamat. NASA mengembangkan sistem AI bernama COSMIC, Content-Based Orbital Search and Information Classifier, yang dapat secara otomatis mengidentifikasi dan mengklasifikasikan fitur geologis seperti kawah, aliran lava, dan bahkan kemungkinan situs air. Pada tahun 2020, sistem AI NASA mengidentifikasi lebih dari 6.000 kawah baru di Mars yang sebelumnya dilewatkan oleh para ilmuwan manusia. Ini bukan hanya tentang jumlah. AI dapat mendeteksi pola dan anomali yang mungkin luput dari perhatian mata manusia. Hasilnya, peta Mars yang jauh lebih rinci dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah geologis planet tersebut. Kemampuan ini telah membantu NASA memilih situs pendaratan optimal untuk rover seperti Perseverance, memaksimalkan peluang penemuan ilmiah yang berharga. Ketika sistem AI yang sama diterapkan pada gambar bulan Jupiter, yakni Europa, ia menemukan formasi yang menunjukkan kemungkinan adanya air di bawah permukaannya. Temuan yang mengarah pada perencanaan misi Europa Clipper yang diluncurkan pada tahun 2024. Ketika rover Perseverance NASA mendarat di Mars pada Februari 2021, ia membawa teknologi revolusioner, sistem navigasi otonom yang disebut Autonav. Problem mendasar dalam eksplorasi planet adalah keterlambatan komunikasi. Sinyal radio membutuhkan waktu antara 4 hingga 24 menit untuk melakukan perjalanan antara bumi dan Mars, tergantung pada posisi relatif kedua planet. Ini berarti, jika rover menghadapi hambatan tak terduga, katakanlah bebatuan yang tidak terdeteksi atau jurang kecil, ia harus berhenti dan menunggu instruksi dari bumi. Autonav mengubah semua itu. Sistem AI canggih ini memungkinkan Perseverance menganalisis lingkungannya secara real-time, mengidentifikasi bahaya, dan merencanakan jalur sendiri. Sistem ini memproses gambar stereo 3 dimensi secara instan dan membuat keputusan navigasi tanpa input dari bumi. Hasilnya menakjubkan. Perseverance dapat menempuh lebih dari 120 meter per hari Martian, lebih dari 5 kali kecepatan rover-rover sebelumnya. Ini tidak hanya mempercepat eksplorasi, tetapi juga membebaskan tim ilmuwan manusia untuk fokus pada interpretasi, penemuan,
daripada perencanaan navigasi dasar. Teknologi serupa memungkinkan helikopter Ingenuity, pendamping Perseverance, untuk terbang secara otonom di atmosfer Mars yang tipis, sesuatu yang hampir tidak mungkin tanpa kemampuan AI untuk menyesuaikan dengan cepat terhadap kondisi penerbangan yang berubah-ubah. Pada Juli 2022, teleskop luar angkasa James Webb mulai mengirimkan gambar-gambar yang memukau dari kedalaman kosmos. Tetapi apa yang tidak banyak orang ketahui adalah volume luar biasa dari data yang dikumpulkannya. Sekitar 57 GB data ilmiah setiap hari. Jumlah data astronomi yang dikumpulkan meningkat secara eksponensial. Teleskop Verasi Rubin yang akan datang diperkirakan akan menghasilkan 20 terabyte data setiap malam, setara dengan seluruh perpustakaan Kongres Amerika. Para astronom manusia tidak mungkin dapat memeriksa setiap gambar, spektrum, atau pengukuran. Sebelum era AI, sebagian besar data ini akan tetap tidak tersentuh, dengan kemungkinan penemuan besar yang tersembunyi di dalamnya tanpa pernah ditemukan. NASA bekerja sama dengan Google pada tahun 2017 untuk menerapkan algoritma pembelajaran mesin terhadap data dari teleskop luar angkasa Kepler yang dirancang untuk mencari planet di luar tata surya kita. Algoritma AI ini mampu mengidentifikasi planet yang terlewatkan oleh para ilmuwan manusia. Hasilnya, penemuan Kepler 90i, planet ke-8 yang mengorbit bintang Kepler 90, menjadikannya sistem pertama yang diketahui dengan jumlah planet yang sama dengan tata surya kita. AI tersebut juga menemukan planet Kepler 80G, dan sejak itu telah membantu mengidentifikasi ribuan planet potensial lainnya. AI juga merevolusi analisis spektroskopi, metode untuk mengurai cahaya dari benda-benda luar angkasa untuk menentukan komposisi kimianya. Algoritma pembelajaran mesin dapat mengidentifikasi tanda-tanda unsur dan molekul tertentu dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada metode tradisional. Ini telah membantu para ilmuwan mengidentifikasi tanda-tanda air dan molekul organik di planet-planet di luar tata surya kita. Pada tahun 2019, sebuah asteroid seukuran rumah melintasi bumi pada jarak hanya 73.000 km, kurang dari 1/5 jarak ke bulan. Yang mengkhawatirkan, asteroid ini tidak terdeteksi hingga beberapa jam sebelum pendekatannya terdekat. Ada lebih dari 25.000 objek dekat bumi yang diketahui, dan jumlahnya terus bertambah seiring dengan peningkatan kemampuan deteksi kita. Namun, melacak setiap objek dan memprediksi lintasannya secara akurat adalah tugas yang sangat besar. Kesalahan kecil dalam perhitungan awal bisa berarti perbedaan antara asteroid yang melewati dengan aman dan yang berpotensi menabrak bumi. Selain itu, badai matahari yang kuat dapat merusak satelit, membahayakan astronot, dan bahkan mengganggu jaringan listrik di bumi. Namun, memprediksi peristiwa cuaca luar angkasa ini sangat menantang karena kompleksitas fisika matahari. NASA telah mengembangkan sistem AA bernama SCOUT, Centric Concurrent Optimization for Utility of Tracking, yang dapat dengan cepat mengevaluasi risiko dari objek yang baru ditemukan. Sistem ini menganalisis data pengamatan yang terbatas dan menentukan apakah objek tersebut menimbulkan ancaman, seringkali dalam hitungan menit setelah penemuan. Untuk cuaca luar angkasa, NASA menggunakan model pembelajaran mendalam yang dilatih dengan data dari Observatorium Dinamika Matahari. Model ini dapat melihat pola dalam aktivitas matahari yang tidak terlihat oleh para ilmuwan manusia dan memprediksi erupsi matahari hingga 48 jam sebelumnya dengan tingkat akurasi yang meningkat secara signifikan. Pada Januari 2022, model prediksi AI NASA berhasil memberikan peringatan 30 menit sebelum terjadi semburan radiasi besar dari matahari, memberikan waktu yang cukup bagi astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk mencari perlindungan di area yang lebih terlindungi dari stasiun tersebut. Untuk objek dekat bumi, sistem SCOUT kini dapat menentukan dalam hitungan menit bahwa asteroid yang baru ditemukan tidak menimbulkan ancaman, memungkinkan astronom untuk fokus pada objek yang lebih mencurigakan. Sistem ini telah mengkategorikan dengan benar lebih dari 1.000 asteroid baru sejak diimplementasikan. Misi Europa Clipper NASA diluncurkan pada 2024, membawa kecerdasan buatan ke tingkat berikutnya.
Pesawat ruang angkasa ini akan mengorbit Jupiter untuk mempelajari bulannya, Europa, yang diyakini memiliki lautan cair di bawah permukaannya yang membeku, lokasi potensial untuk kehidupan ekstraterestrial. Pada jarak rata-rata 600 juta kilometer dari bumi, sinyal komunikasi membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Ini membuat kontrol dari bumi sangat tidak praktis untuk banyak operasi penting. Selain itu, Europa adalah lingkungan yang kompleks dan dinamis dengan radiasi tinggi dari Jupiter, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi atau kerusakan pada pesawat ruang angkasa. Instrumen ilmiah perlu memprioritaskan pengumpulan data secara mandiri selama jendela observasi yang singkat dan berharga. Untuk mengatasi tantangan ini, Europa Clipper akan dilengkapi dengan sistem AI yang jauh lebih canggih daripada misi sebelumnya. Sistem bernama Aegis atau Autonomous Exploration for Gathering Increased Science tidak hanya akan mengendalikan navigasi, tetapi juga akan membuat keputusan ilmiah. Misalnya, jika kamera pesawat ruang angkasa mendeteksi apa yang tampak seperti jet uap air yang muncul dari retakan di permukaan es Europa, indikasi potensial air cair di bawahnya, AI dapat secara otomatis mengarahkan lebih banyak instrumen untuk mempelajari fenomena tersebut secara detail, tanpa harus menunggu instruksi dari bumi. Lebih jauh ke masa depan, NASA sedang mengembangkan apa yang disebut sebagai internet antar planet, jaringan satelit, dan relay komunikasi yang didukung oleh AI yang akan memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat dan lebih andal di seluruh tata surya. NASA juga sedang mengembangkan konsep swarm robotics, kelompok robot kecil yang bekerja sama seperti koloni serangga, masing-masing dengan AI on board, yang memungkinkan mereka berkoordinasi untuk tugas seperti eksplorasi gua, bulan, atau pembangunan habitat manusia pertama di Mars. Mungkin yang paling menarik, generasi berikutnya dari rover planet akan dilengkapi dengan AI yang dapat melakukan analisis ilmiah kompleks di tempat. Daripada hanya mengumpulkan data untuk dianalisis oleh ilmuwan di bumi, robot masa depan ini akan dapat mengenali tanda-tanda potensial kehidupan secara otomatis dan melakukan serangkaian eksperimen tindak lanjut sendiri, mempercepat pencarian kita akan kehidupan di luar bumi. Dari memetakan permukaan planet dan mengendalikan robot jarak jauh hingga menganalisis lautan data dan memprediksi bahaya kosmik, kecerdasan buatan telah menjadi mitra penting dalam perjalanan manusia untuk menjelajahi bintang-bintang. Namun, di tengah semua kemajuan teknologi ini, penting untuk diingat bahwa AI tidak menggantikan kecerdasan manusia dalam eksplorasi luar angkasa. Ia memperkuatnya. Kreativitas manusia, intuisi, dan rasa ingin tahu tetap menjadi pendorong utama dalam misi kita untuk memahami kosmos. AI adalah alat yang memberi kita kemampuan untuk melihat lebih jauh, menganalisis lebih dalam, dan menjelajah lebih berani. Setiap bit data yang diproses oleh AI di luar angkasa, pada akhirnya kembali ke tim ilmuwan manusia yang penuh semangat, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terbesar kita. Dari mana kita berasal? Apakah kita sendirian di alam semesta? Kalau kamu penasaran seberapa canggih teknologi luar angkasa di masa depan, subscribe sekarang. Setiap minggu kita akan menjelajahi rahasia-rahasia luar angkasa dan teknologi mengagumkan yang membantu kita mengungkapnya. Sampai jumpa lagi, teruslah melihat ke atas dan bertanya-tanya.